Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my lovely students, how are you doing today? I hope you are always doing good. Welcome back again to our English lesson with me, Mr. Ihsan. Students, especially you, the 8th graders, we're going to learn something, but before we learn about something, let's check the objectives. What are we going to learn today? Now pay attention to the bold words, atau kata-kata yang bercetak tebalnya. Di sana ada kata kegiatan yang terjadi secara rutin. Dalam bahasa Inggris itu disebut dengan habitual activity. Dan juga ada kebenaran umum. Dalam bahasa Inggris itu disebut dengan general truth. Nah, sekarang kita akan membahas itu. Membahas bagaimana cara mengungkapkan tentang kegiatan rutin dan general truth atau kebenaran yang diterima oleh umum. Dalam bahasa Inggris biasanya dirangkum dalam tenses yang bernama simple present tense. Yes, we are going to learn about simple present tense. Actually, we're going to know how to use simple present tense. Mungkin di antara kalian simple present tense ini adalah tenses atau struktur bahasa Inggris pertama yang kalian pelajari pertama kali. Dari namanya saja kita sudah tahu, simple present. Simple artinya sederhana, sementara present artinya sekarang. Jadi kalimat sederhana untuk menyampaikan sesuatu yang terjadi sekarang. Sebelumnya kita tadi sudah membahas tentang functionnya. Apa saja tadi functionnya? Yang pertama adalah habitual activity atau kegiatan yang rutin kita lakukan sehari-hari. Misalnya ketika kamu sarapan setiap pagi, atau tidur setiap malam, atau mengunjungi nenek seminggu sekali, itu adalah kegiatan rutin. Yang kedua adalah general truth. Contohnya misalnya matahari selalu terbit dari timur. Itu sudah fakta umum yang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya Januari terdiri dari 31 hari. Terus bagaimana cara menggunakannya? Ya, dalam bahasa Inggris dalam simple present tense ada 3 form. Yang pertama adalah bentuk positif. Bentuknya adalah subject plus verb 1. Subject plus verb bentuk pertama. Sebelum kita membahas tentang rumusnya, kita perlu tahu dulu apa itu subjek. Kalian harus ingat, waktu di kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang pronoun. Pronoun atau kata ganti yang biasanya digunakan untuk subjek. Misalnya kata I atau saya, you atau kamu, we atau kita atau kami, they atau mereka, he dia laki-laki, she dia perempuan, it itu panggilan untuk sesuatu yang bukan manusia. Itu tentang pronoun. Selanjutnya kita akan membahas tentang verb 1. Seperti yang kamu ketahui, verb itu terdiri dari beberapa jenis. Tapi yang kita akan pakai sekarang adalah verb 1. Nah, verb atau kata kerja mungkin kalian sudah mengetahuinya. Misalnya go atau pergi, eat atau makan, run lari, sleep tidur, wake up bangun, learn belajar, dan lain-lain. Nah, kembali lagi ke bentuk positif dari simple present tense. Seperti yang sudah kita bahas, present tense itu rumusnya adalah subject plus verb 1. Nah, verb 1 di sini dalam simple present tense bentuk positif kadang-kadang ditambahkan s atau is apabila subjeknya adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Siapa saja yang dimaksud dengan kata ganti orang ketiga tunggal? Yang pertama adalah he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, dia tapi bukan untuk manusia, tapi untuk benda. Dan juga misalnya nama orang yang cuma sendiri. Nah, sekarang mari kita gunakan dalam kalimat. Misalnya dalam kalimat
I play guitar. I di sana adalah subjek. Play adalah verb 1. Gitar adalah objek. I play guitar. Aku bermain gitar. Contoh lain. She plays violin. She, subjek, plays, verb 1, violin, objek. Dia bermain biola. Mari kita lihat kedua kalimat tersebut. Ada perbedaan dalam kata play. Yang satu play, yang satu plays. Pada kalimat pertama, kita tidak menambahkan s karena subjeknya adalah I. Sementara pada kalimat kedua, kita menambahkan s karena subjeknya adalah she. Ingat, verb ditambahkan s atau es pada kalimat simple present tense bentuk positif apabila subjeknya he, she, it. Now, you have to know the mistake of the sentence. Okay, sentence number 1. He learn English every Tuesday. Apa yang salah? Ya, betul sekali. Setelah kata learn, seharusnya ditambah kata s atau ditambah huruf s karena subjeknya adalah he. Yang selanjutnya, Shita and Sophie always wakes up at 4 o'clock. Coba kalian lihat di sana. Apa kesalahannya? Pada kata wakes up, kita tidak perlu menambahkan kata s karena subjeknya terdiri dari 2 orang. Sementara kita menambahkan s apabila subjeknya adalah orang ketiga tunggal atau cuma 1 orang. So, always remember, I, you, we, they, dan pelaku plural, verbnya tidak perlu ditambahkan s or es. Sementara he, she, it, dan pelaku tunggal, verbnya harus ditambahkan s atau es. Nah, sebelum kita berlanjut ke bentuk negatif, kita pahami dulu penggunaan mana sih verb yang harus ditambahkan s dan mana verb yang harus ditambahkan es. Pokoknya begini, selain verb yang berakhiran sh, sh, ch, x, dan o, silahkan kamu tambahkan s. Apabila verbnya berakhiran ss, sh, ch, x, dan o, maka setelah kata atau setelah verb tersebut, kita harus menambahkan is. Contohnya misalnya kata kerja berakhiran ss. Pada kalimat, she discusses about school every day. Kita menambahkan es setelah kata discuss. Karena discuss akhirannya adalah ss. Selanjutnya misalnya, Denny watches Doraemon every Sunday morning. Denny menonton Doraemon setiap minggu pagi. Setelah kata watch, kita tambahkan is. Karena apa? Karena watch berakhiran c dan h. Contoh verb berakhiran x misalnya pada kata fix atau memperbaiki. Kalimatnya misalnya Mr. Purnama fixes television. Dan contoh terakhir misalnya my father always goes to his office every morning. Ayahku selalu pergi ke kantornya setiap pagi. Lihat di sana yang digunakan adalah goes, bukan go. Dan ingat bahwa penambahan s dan es ini hanya berlaku pada kalimat simple present tense bentuk positif. Nah, kalau sudah paham dengan bentuk positif, next mari kita berlanjut membahas bentuk negatifnya. Kita lihat di sini bentuknya adalah subjek plus do not plus verb 1. Do not kalian boleh singkat menjadi don't. Mari kita ucap ulang. Don't. Does not kita bisa singkat menjadi doesn't. Kita ucap ulang. Doesn't. Apa bedanya antara do not dengan does not? Artinya sebetulnya sama-sama saja, artinya tidak. Yang membedakan cuma penggunaannya. Kita menggunakan do not apabila subjeknya adalah I, you, we, they. Dan orang ketiga bentuk plural. Kita menggunakan does not atau doesn't apabila subjeknya he, she, it. Dan kata ganti orang ketiga bentuk tunggal.
Nah, setelah subjek plus do not atau does not, kita tambahkan verb one lagi. Verb one di sini kalian tidak usah menambahkan dengan huruf S atau IS. Contoh kalimatnya misalnya, she doesn't like swimming. Dia tidak suka berenang. I don't go to school on Sunday. Aku tidak pergi ke sekolah pada hari Minggu. Bagaimana? Mudah bukan? Next, kalimat interrogative atau bertanya. Jika kamu ingin menanyakan sesuatu dan jawaban yang diperlukan hanya yes or no, maka gunakan kata do or does, ditambah subjek lalu verb one. Nah, verb one baik dalam tadi di kalimat negatif, juga dalam bentuk pertanyaan tidak perlu ditambahkan huruf S atau ES ya. Cukup verb one-nya saja. Contoh kalimatnya misalnya bentuk interrogatif ini adalah, do you like banana? Apakah kamu suka pisang? Does she live in Ciroyom? Apakah dia tinggal di Ciroyom? Nah, ada juga kalian boleh menggunakan atau pertanyaannya menggunakan kata don't atau doesn't apabila kalian tidak yakin dengan pertanyaannya. Misalnya pada kalimat, don't you believe me? Tidakkah kamu mempercayaiku? Atau, doesn't she always go to swimming pool on Sunday? Bukankah dia selalu pergi berenang pada hari Minggu? Nah, seperti itu. Okay, students, I'm sure you can use this sentence in your daily activity. Sepanjang kalian selalu berlatih, mempraktikkan kalimatnya, maka kalian akan bisa. Remember, practice makes perfect. Now, I will give you some tasks. Yeah, only 2 tasks. The first task, tell your daily activity from waking up in the morning until sleeping at night. I'm sure you can do it. Don't forget to give your sentence or to tell your daily activity to your teacher. After that, the second task, we're going to listen to dialogue. After listening to the dialogue, you have to try to understand the dialogue. So, let's check it out. Morning, students. Good morning, Miss Helena. Today we are going to discuss the moon. Have you ever heard about the moon? Yes, Miss. What do you know about it? It always appears at night. Thank you, Cisco. Do you think so, Caitlin? Yes, Miss. But sometimes I can see it in the afternoon, too. Great. How about the shape? Is it square? No, Miss. It's never square. It's usually round. Sometimes it is a semicircular shape. Very good, students. So, what do you know about the moon's rotation? Does it rotate? I'm sorry, Miss. I have no idea. Okay, listen carefully. The moon travels around the Earth every 27,322 days. Then once in around 27 days, the moon rotates on its axis. Now, when you look at the moon, can you see it spin? No, Miss. That's right. For us observers on Earth, it looks perfectly still. Scientists call it synchronous rotation. Now, let's watch the video about its rotation. Apakah kalian paham dengan percakapan tadi? Kalau belum paham, silakan putar lagi videonya, lalu konsultasikan dengan gurumu. Kalau sudah paham, silakan sampaikan apa yang kamu pahami dari dialog tersebut kepada gurunya. Okay, my lovely students, now we are at the end of the lesson. Thank you for your attention, and don't forget always wear your mask, do social distancing, and always wash your hands. And of course, don't let the pandemic COVID-19 stop you from learning. Have a great day, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.